Halo semuanya, kembali lagi di channel kami. Untuk kalian yang baru bergabung, jangan lupa like, subscribe, komen, dan nyalakan tombol notifikasinya ya agar channel ini semakin berkembang. Di video kali ini, kita akan membahas mengenai 6 kelemahan Wuling Almas yang patut jadi sorotan. Sejak kemunculannya di awal 2019 dan menjadi SUV andalan, Wuling yang mendapat segudang apresiasi tidak membuat Almas luput dari kelemahan mobil yang mengusung tagline Drive Unlimited Way. Ini diklaim pihak produsen mengedepankan smart multimedia. Sebelum membahas berbagai kelemahan Wuling Almas, kita akan membahas terlebih dahulu spesifikasi rinci dan lengkap. Almas hadir dengan tampilan yang futuristik dengan berbagai keunggulan serta disebut siap menjadi pesaing utama para kompetitor, seperti Honda CR-V dan Toyota Rush. Spesifikasi Almas mirip dengan Honda CR-V tetapi harganya setara dengan HR-V. Almas memiliki mesin DOHC DVVT 4 silinder dengan turbochanger berkapasitas 1,5 liter. Tenaga Almas sendiri cukup besar dengan adanya perangkat turbo yang diproduksi oleh Honeywell. Selain itu, transmisinya pun mengusung sistem CVT dengan 8 speed simulated teknologi besutan Bose Holland. Soal desain, Almas tidak mengikuti merek-merek mobil Cina zaman dahulu yang hanya mengejar harga murah sehingga desainnya abal-abal. Oleh karena itu, merupakan bagian dari General Motors. Desain Almas mengadopsi dari Chevrolet Cavita terbaru yang tidak masuk ke tanah air. Eksteriornya, Wuling Almas memiliki dimensi yang tergolong cukup ideal dan khas SUV kekinian. Mobil ini memiliki ukuran panjang 4.655 mm, lebar 1.835 mm, tinggi 1.760 mm, dan jarak sumbu roda 2.750 mm. Tampak jelas jika SUV asal Cina ini memiliki tampilan yang mengedepankan gaya futuristik dan kekinian. Di sisi depan, terdapat lampu utama LED dengan bentuk lampu utama menyempit, seperti gaya mobil kekinian yang membuatnya terkesan garang dan maskulin. Ditambah, grill bergaya modern dengan penyempatan lampu kabut dan lampu sein secara simetris juga memberikan kesan yang lebih modern dan khas. Di sisi samping, Almas sepertinya mengikuti desain wajah mobil yang mengikuti konsep futuristik. Pelek mobil ini berukuran 17 inci dengan adanya garis melalui pegangan pintu yang membuat kesan elegan. Tidak hanya itu, pada sisi belakang juga tampak konsep desain yang elegan dan modern dengan adanya stop lamp bergaya modern dan kekinian. Ditambah wiper tunggal terpasang di bagian kaca belakang. Selain itu, di bagian belakang terdapat berbagai ornamen yang mengikuti jejak SUV yang sudah ada, seperti shark fin antena, spoiler dengan high spot mount lamp LED, serta rear combination lamp yang ramping. Interiornya, bagian interior Wuling Almas tampak stylish dan terkesan modern. Kesan tersebut terlihat dari konsep dashboard yang didesain teratur seperti SUV kekinian. Selain itu, pada bagian tengah dashboard terdapat head unit dengan layar sentuh seluas 10,4 inci yang telah dilengkapi setting auto air conditioner. Fitur ini memberikan kemudahan para penumpang dalam menggunakan sistem pengaturan AC mobil ini. Tidak hanya itu, pada layar sentuh tersebut juga dilengkapi dengan berbagai fitur seperti audio visual system, konektivitas, MP3, dan DVD, serta tombol pengaturan home dan on or off. Ditambah, terdapat juga fitur kamera full surrounded view 360 derajat yang dapat membantu pengemudi saat memarkirkan mobil ini secara aman. Menariknya, Almas memiliki fitur voice command fenomenal bernama Wayne, lantaran mampu mengikuti perintah suara berbahasa Indonesia. Perintah suara cerdas ini nyatanya lagi lebih sering hadir di mobil-mobil mewah seharga 500 juta ke atas loh. Fitur voice command pada Almas dapat memudahkan pengemudi dan penumpang dalam menggunakan fitur-fitur di mobil tanpa menggunakan tangan hanya dengan suara saja. Tidak ketinggalan, Almas dibekali layar LED yang dilengkapi dengan berbagai informasi penting dan diperlukan oleh pengemudi saat mengendarai mobil. Ditambah, atap mobil sudah dibekali dengan ekstensif panoramic sunroof yang memberikan kesan mewah dan elegan. Fitur Wuling Almas diklaim memiliki fitur-fitur yang cukup lengkap, termasuk fitur keselamatan,
mobil ini telah dibekali fitur rem cakram yang cukup mumpuni dalam mengendalikan laju mobil, meskipun belum dilengkapi dengan ABS. Selain itu, Almas juga disematkan fitur berupa electric parking brake, automatic vehicle holding yang dapat mengendalikan dan memudahkan saat pengemudi memarkirkan mobil ini. Untuk fitur kenyamanan, SUV ini sudah dibekali berbagai fitur hiburan pada head unit melalui layar sentuh yang dilengkapi beberapa sistem audio visual serta sistem audio Infinity HK Speaker Series yang menjamin adanya suara bass saat mendengarkan lagu. Kita akan masuk membahas mengenai kelemahan Wuling Almas. Meskipun Almas memiliki banyak keunggulan, bukan berarti kelemahan pada mobil ini tidak ada. Lalu kami rangkum kelemahan berikut adalah 1. Mesin kurang bertenaga. Wuling Almas memiliki mesin 1500 cc dan tenaga sebesar 140 HP dengan dimensi bodi yang lebih besar dari Honda CR-V Turbo dan SUV lainnya. Tenaga Almas tergolong sangat kecil, kurang sekitar 30-50 HP dengan para kompetitornya seperti Nissan X-Trail yang memiliki mesin 2500 cc dan tenaga hingga 169 HP. Rasio tenaga dan torsi ke dimensi mobil ini mirip dengan kompetitornya dari negara asal yang sama, yaitu DVSK Glory 580. Almas juga memiliki tenaga yang mirip dengan kompetitornya, yang memiliki dimensi lebih kecil, seperti Honda HR-V yang memiliki mesin 1800 cc dan tenaga sebesar 137 HP. Kita lanjut di kelemahan yang kedua, yaitu transmisi CVT berat. Wuling Almas hanya memiliki transmisi CVT dan merupakan line-up SUV pertama Wuling di Indonesia. Dibandingkan transmisi CVT yang dimiliki SUV lainnya, start Almas agak berat. Hentakan saat kickdown pun terasa lebih lambat dibandingkan para kompetitornya seperti Honda CR Turbo, Nissan X-Trail, dan SUV lainnya yang memiliki transmisi CVT. Lalu yang ketiga, setir terasa berat di kecepatan medium. Di kecepatan rendah, setir Almas terasa ringan seperti mobil Cina pada umumnya. Namun, saat kecepatannya medium sekitar 40-60 km per jam, setir mobil ini jadi terasa berat, khususnya saat dibawa ke jalanan yang lokasinya berbelok-belok. Ban mobil yang berukuran besar yaitu 215/60 R17 bisa menjadi penyebab setir mobil agak berat saat diputar di jalanan berbelok. Yang keempat, pengereman tidak halus. Baik, kekurangan lainnya pada Almas terdapat pada bagian braking atau rem mobil. Saat direm, mobil jadi agak maju ke depan, alias pengereman mobil ini tidak halus. Hal ini bisa disebabkan bodi Almas yang sangat berat. Saat di jalanan yang naik turun pun akan terasa suspensi atau bodi mobil terhentak cukup kuat ke bawah. Yang kelima, ventilasi AC hanya dari tengah. Bagi penumpang Wuling Almas ini, hanya mendapatkan ventilasi AC dari tengah, dan blowernya yang mengikuti AC di depan. Di SUV sepanjang Almas yang jok penumpangnya agak mundur ke belakang agak terasa agak panas, khususnya di siang hari. Ditambah kaca mobil belakang tidak bisa dibuka sampai full. Yang keenam, head unit mengikuti tampilan handphone. Almas memiliki head unit yang berukuran 10,4 inci dan bisa menjadi mirroring dari handphone untuk menggunakan berbagai macam fitur. Sayangnya, tampilan head unit ini sama persis dengan tampilan handphone, sehingga tampilannya cenderung lebih tinggi dan ketika layar handphone dikunci, gambar yang muncul di head unit jadi hilang. Dan review ini kita tutup dengan data spesifikasi Wuling Almas. Dimensi, panjang kali lebar kali tinggi, yaitu 4655 mm dikali 1835 mm dikali 1760 mm. Jarak sumbu roda 2750 mm, beban maksimal 1894 kg sampai 2034 kg. Jumlah pintu ada 5. Kapasitas bahan bakar yaitu 52 liter. Mesin tipe inline 4 silinder DOHC DVVT with turbocharger. Kapasitas 1500 cc. Jumlah silinder 4.
Tipe transmisi CVT. Tenaga maksimal 140 HP atau 5300 rpm. Sistem bahan bakar bensin. Terima kasih.